Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Saya Teti Taryani dari SMK Negeri 1 Tasikmalaya, siap mendampingi Ananda semua dalam memahami teks prosedur. Anak-anakku, hari ini kita akan melaksanakan dua kegiatan dalam mempelajari prosedur, yakni menyimak dan membaca. Tujuan dari menyimak prosedur adalah diharapkan Ananda semua mampu menganalisis isi prosedur yang ditayangkan, mengevaluasi strukturnya, serta memberikan tanggapan atau mengkritisi prosedur yang ditayangkan. Agar lebih jelas, mari kita kenali struktur teks prosedur. Struktur prosedur terdiri atas pernyataan umum yang di dalamnya juga menyampaikan tujuan prosedur tersebut, kemudian bagian langkah-langkah atau tahapan kerja atau dikatakan juga petunjuk kerja, lalu bagian akhir berupa penegasan ulang atau bagian penutup. Nah, untuk menyimak prosedur, mari kita saksikan sejenak tayangan membuat rumah-rumahan dari bahan kardus. Mari kita saksikan. Oke, setelah Ananda semua menyaksikan, mari kita lanjutkan. Nah, coba Ananda semua jelaskan dengan singkat apa isi prosedur yang tadi Ananda saksikan. Kemudian sampaikan secara runtun bagaimana prosedur kerja tersebut dari awal hingga akhir. Selanjutnya jangan lupa berikan tanggapan atau kritikan terhadap prosedur kerja yang telah Ananda saksikan. Bagaimana, mudah bukan? Saya yakin Ananda semua bisa mengerjakan ini karena tadi semua telah menyaksikan tayangan prosedur cara membuat rumah-rumahan dari kardus. Selanjutnya, setelah latihan ini dikerjakan, mari kita lanjutkan dengan memahami prosedur melalui kegiatan membaca dan memirsa. Tujuannya adalah diharapkan Ananda semua mampu mengevaluasi struktur teks prosedur, menyimpulkan isi, mengevaluasi unsur kebahasaan, dan memperbaiki unsur kebahasaan yang terdapat di dalamnya.
Nah, Ananda bisa membaca dulu bacaan ringkas ini agar nanti kita bersama-sama menganalisis unsur kebahasaan yang terdapat di dalamnya, serta memahami struktur yang ada di dalamnya. Silakan. Nah, selesai sudah bukan Ananda membaca teks ini? Mari kita perhatikan hasil analisis teks prosedur. Berdasarkan teks memilih sikat gigi, diperoleh pernyataan umum, petunjuk langkah-langkah yang harus dilakukan, dan penegasan serta simpulan. Bagian pernyataan umum disampaikan pada bagian awal, yakni memilih sikat gigi yang baik dan bisa menjaga kesehatan gigi dan gusi memerlukan kecermatan. Selanjutnya, di dalam prosedur itu terdapat 4 langkah kerja dan diakhiri dengan penegasan yang terdapat pada bagian akhir dalam teks prosedur tersebut. Bagaimana Ananda dapat memahami tentang analisis isi dan struktur teks prosedur ini? Baik, mari kita lanjutkan. Di dalam sebuah teks prosedur terdapat unsur kebahasaan. Mari kita baca bacaan singkat ini untuk memahami unsur kebahasaan yang terdapat di dalamnya. Baiklah, kita lanjutkan. Di dalam bacaan singkat tadi terdapat kata adalah merupakan. Adalah atau merupakan itu hendaknya dipakai salah satu saja, karena jika dipakai keduanya maka merupakan pemborosan kata. Selanjutnya, dioperasikan seharusnya ditulis dengan huruf E setelah huruf P. Maka dioperasikan, itulah penulisan yang benar. Selanjutnya, saklar harusnya ditulis dengan sakelar. Nah, di sini ada konjungsi lalu dan kemudian. Sebaiknya dalam sebuah prosedur yang sudah diberi rincian berupa angka, maka tidak perlu lagi kita menggunakan konjungsi. Artinya, angka itu sudah menggantikan konjungsi seperti yang biasa dipakai pada teks prosedur. Nah, untuk lebih memahami, di sini disampaikan tentang unsur kebahasaan yang terdapat dalam sebuah prosedur. Ada kata kerja imperatif, ada verba material, ada verba mental, konjungsi temporal, pernyataan persuasif, dan deskripsi alat atau bahan. Nah, mari kita menganalisis unsur kebahasaan melalui bacaan tentang Android. Silakan Ananda baca karena ini hanya bacaan singkat saja. Ini selanjutnya. Nah, baik kalau sudah, mari kita lanjutkan dengan analisis unsur kebahasaan. Pertama ada kata kerja imperatif. Ananda perhatikan baik-baik, sediakan HP Android. Kata sediakan merupakan kata kerja imperatif atau perintah. Nyalakan laptop dan HP Android. Nyalakan juga kata kerja imperatif atau perintah. Masuk ke menu setting. Demikian juga kata masuk termasuk kata kerja imperatif. Selanjutnya pernyataan persuasif atau pernyataan yang berusaha mempengaruhi pembaca agar benar-benar yakin dengan apa yang disampaikan. Berikutnya, verba material. Verba material merupakan kata kerja yang dilakukan secara fisik. Kata digunakan, memasukkan, meletakkan itu termasuk verba material. Selain verba material, terdapat verba mental, yaitu kata kerja yang dilakukan bukan secara fisik, seperti kata memahami, menginginkan, merasakan, menikmati, itu adalah kata kerja mental. Berikutnya terdapat konjungsi. Selanjutnya merupakan konjungsi temporal yang terdapat di dalam sebuah teks prosedur. Bisa selanjutnya, lalu, kemudian, setelah itu, sebelum, dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang lain dalam teks prosedur adalah deskripsi alat. Nah, di dalam prosedur, jika diperlukan, maka akan ada deskripsi alat atau bahan yang digunakan di dalam prosedur tersebut.
Nah, itulah unsur kebahasaan yang biasa terdapat dalam teks prosedur. Untuk latihan, agar Ananda lebih paham tentang teks prosedur, cobalah Ananda cari sebuah teks prosedur, kemudian tulislah isi pokok dari bagian pernyataan umum, bagian isi, dan bagian penegasan. Lalu, temukan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks prosedur, yaitu kata kerja imperatif, verba material, verba mental, konjungsi temporal, pernyataan persuasif, dan deskripsi alat atau bahan. Nah, mudah-mudahan dengan mengerjakan latihan ini Ananda bisa lebih paham tentang teks prosedur dan dapat digunakan di dalam yang biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Selamat mengerjakan tugas dan semoga berhasil dengan baik. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.